Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Ingin berbagi pemandangan iman dalam ziarahnya. Kali ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak untuk berziarah melalui Amsal pasal 2 ayat 1-6. Dan itu nanti saudara baca sendiri. Nanti kita langsung masuk ke renungan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat kebaikan-Mu yang memberikan kami kehidupan sampai pada saat ini. Hidup untuk mendapat warna-warni dari semua yang terjadi dalam dunia, dalam hidup kami masing-masing. Hari ini kembali kami ingin mendengar sapaan-Mu, kiranya Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk menangkap pesan cinta-Mu di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Amsal 2 ayat 1-6. Saudara-saudara, ayat ini, pasal kita ini, mensyaratkan jalan untuk memperoleh hikmat dan hidup dengan dan di dalam hikmat. Bagaimana memperoleh hikmat? Disebutkan dalam bacaan pasal 1-6 tadi, bagaimana syaratnya untuk menerima hikmat, yaitu menerima perkataan, kata-kata yang bijak, kata Tuhan, menyimpan firman Tuhan di dalam hati, mencari rindu pada firman, mengusahakan waktu khusus bagi Allah. Jikalau mencari seperti mencari perak, kata firman Tuhan tadi, seperti kita mencari sesuatu yang berharga, mengejar seperti mengejar harta yang terpendam, kata pengamsal. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu dicari, perlu diusahakan, perlu digali, didalami. Itu baru kita memperoleh hikmat. Pernah enggak saudara-saudara kita merasa lapar dan haus akan firman Allah? Nah, kata pengamsal, disitulah hikmat Allah tersedia. Tetapi apa itu hikmat? Ada dua istilah yang dipakai di dalam bahasa Ibrani untuk menjelaskan hikmat. Yang pertama kata hokma. Yang kedua kata hakam atau berhikmat. Yang intinya kedua kata ini mau menjelaskan bukan saja kemampuan secara intelektual, pengertian, tetapi juga soal kebijaksanaan. Soal akal budi, akal sehat, kecerdikan, dan kecerdasan. Pokoknya kata ini kaya dengan makna. Orang berhikmat adalah mereka yang memiliki keterampilan untuk hidup dan bertahan hidup, meskipun dalam kesusahan hidup. Hikmat juga berkaitan dengan orang yang memiliki jawaban praktis untuk menolong seseorang agar dia bertutur kata dan bertindak benar di dalam berbagai situasi, baik situasi biasa maupun yang luar biasa, situasi krisis. Hikmat juga berkaitan dengan keterampilan untuk menghindari masalah-masalah yang muncul, bahkan menawarkan formula khusus untuk solusi yang maksimal, cepat tanggap, dan solutif. Tenang di dalam situasi yang emosional,
berpihak pada akal yang waras ketika kegilaan muncul, seimbang di dalam memahami masalah, tidak jomplang ke kanan atau ke kiri, sehingga marah pun tidak akan membabi buta, apalagi membuat emosinya dipuaskan dengan menyiksa dan membunuh orang, bahkan orang yang sudah minta ampun sekalipun. Adem, saudara-saudara, kalau kita berada di dekat orang-orang yang berhikmat. Seolah-olah di kantongnya itu tersedia kamus kehidupan dan stok perspektif serta wawasan yang seimbang untuk menyelesaikan persoalan. Jadi sangat-sangat perlu dan bahkan sangat penting untuk dimiliki setiap orang. Saking pentingnya di dalam Alkitab itu ada 222 kata hikmat tersebar di dalamnya. Lalu apa gunanya hidup berhikmat secara intelektual? Jadi dari artinya tadi hikmat dalam arti intelektual, pengetahuannya luas, tetapi juga dalam arti yang bijak. Nah, saudara-saudara, bagaimana hikmat secara intelektual? Pernah ada orang bertanya, kalau kita membawa emas dan rumput di depan kambing, kira-kira apa yang diambil dan dimakan oleh si kambing itu? Rumput. Kenapa? Karena ia tidak tahu fungsi emas, tidak tahu harga emas, serta untuk apa emas itu. Tetapi kalau rumput, dia tahu secara instinktif, ini adalah makanannya. Daya naluriahnya memerintahkan dia bahwa ini penting, bisa dimakan, dan membuat dia bisa tidur nyenyak karena kenyang. Tetapi coba kalau kita manusia yang ditawari hal yang sama, saya yakin bahwa kita pasti akan milih emasnya. Ini bang rumput. Betapapun rumputnya itu mungkin dalam jumlah yang super besar, bertruk-truk. Dan emas cuma setengah kilo misalnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa emas itu mahal. Gunanya banyak. Bisa untuk investasi, bisa untuk dipakai matching kalau ada undangan, resepsi, kaum selebritis misalnya. Dan mempercantik serta memperindah diri. Inilah pilihan berhikmat. Secara intelek dia memilih yang lebih berharga. Saya kira hanya orang yang idiot yang akan memilih rumput kalau ada pilihan emas seperti itu. Mungkin ia tidak cukup waras, tidak tahu apa itu emas, untuk apanya, seberapa nilainya, dan seterusnya. Maka dia akan memilih rumputnya. Lalu bagaimana? Yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana pula orang yang berhikmat secara bijaksana? Ada seorang pasien yang datang ke seorang dokter karena dia merasa sudah beberapa hari ini tidak bisa tidur. Waktu sampai di depan sang dokter, dokter tanya, "Kenapa Bapak? Ada sesuatu yang bisa saya bantu?" Orang itu mengatakan, "Begini Dok, sudah 3 hari saya tidak bisa tidur." "Loh, emangnya kenapa Bapak sampai tidak bisa tidur?" "Ya sebenarnya sih gak ada apa-apa Dok. Cuman pikiran saya ini terganggu." "Terganggu? Terganggu bagaimana? Maaf, apa Bapak punya hutang dan ada debt collector yang mengancam-ngancam Bapak?" "Oh bukan dokter, bukan itu. Tapi ini tiap malam di pikiran saya berseliweran tikus bola.
tikus berlagak bola, Dok. Berlagak bola? Maksudnya main bola? Betul, betul. Dokter malah sudah tahu. Iya, Dokter. Para tikus itu main sepak bola. Rame, gantian. Habis dengan kesebelasan ini, lalu ganti kesebelasan itu. Membuat saya tidak bisa tidur. Meskipun sudah ngantuk, Dokter. Oh ya, 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 ya. Saya paham. Gini, saya langsung buat resep, nanti Bapak langsung ke apotik beli obatnya. Saya jamin Bapak malam ini pasti bisa tidur. Baik Dokter, terima kasih. Sesudah itu, dia mau pergi keluar, baru beberapa langkah keluar. Dia sudah balik lagi ke ruang praktek, yang kebetulan waktu itu tidak ada pasien lain. Loh, kenapa lagi Bapak? Ada yang kurang jelas? Tanya dokter. Bukan gitu dokter. Maksud saya, gimana kalau resepnya ini untuk besok saja? Nah. Loh emangnya kenapa? Bukannya Bapak tadi mengatakan nggak bisa tidur. Benar sih dok. Tapi gimana ya? Gimana? Nggak ada duit maksudnya? Bukan dokter. Bukan soal itu. Tapi malam ini kan finalnya dok. Final sepak bola tikusnya. Kan sayang dok kalau tidak bisa nonton. Nah saudara-saudara yang berkehendak baik, mungkin cerita ini hanya sebuah cerita imajiner. Mungkin hanya reka cerita saja. Seperti yang sekarang lagi viral di media sosial soal reka cerita. Tetapi toh di dalamnya mengandung pesan yang mendalam, mengandung hikmat yang mendalam. Apakah kita tidak sering seperti pasien tadi? Tidak tahu apa yang baik dan mana yang tidak baik, tetapi ia enggan melepaskan yang tidak baik itu. Dia ngerti kecanduan sepak bola dan amat mengganggu tidurnya. Karena kalau main sampai lewat tengah malam, tetapi dia tidak mau berhenti, walaupun tubuhnya sudah lamban. Apakah tidak seperti itu hidup kita? Tahu sesuatu itu buruk, tetapi enggan melepaskan dan meninggalkannya, karena nikmat dan menyenangkan. Pada orang ini kita berhutang hikmat, yaitu melalui keengganannya meninggalkan tontonan yang menarik. Ia memang ingin lepas dari kecanduan, tetapi besok kan belum final. Maka dia minta dispensasi kalau boleh. Sehari saja, barang sebentar, tidak pakai lama kok. Tuhan ingin kita berhikmat secara intelektual, pikiran kita, hal-hal buruk dan sekaligus dengan cara meninggalkannya menjadi orang berhikmat yang bijak. Tidak pakai nawar, tidak suka nunggu pergantian musim atau pergantian tahun. Sebab hikmat Tuhan, hidup manusia itu tidak bisa ditentukan. Kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi besok. Maka marilah kita berhikmat baik secara intelektual, pengetahuan kita berwawasan, yang harus kita upayakan, kita usahakan, maupun hidup di dalam dengan cara yang bijak. Mengambil pilihan-pilihan yang terbaik. Amin.